Korea Utara adalah salah satu negara paling tertutup di dunia. Oleh karena itu, informasi mengenai negara tersebut masih sedikit, bahkan masih belum diketahui kebenarannya oleh kebanyakan orang. Negara yang bertetanggaan dengan Korea Selatan ini terletak di semenanjung Korea di Asia Timur dengan ibu kota Pyongyang. Memiliki luas wilayah 120.538 km persegi dan populasi sekitar 25 juta jiwa. Seperti apa sih kehidupan di Korea Utara? Apa saja kebiasaan mereka sehari-hari? Dan apa yang tidak boleh dilakukan jika berkunjung di negara ini? Yuk kita bahas bersama. Mungkin Anda tidak terbayangkan bagaimana hidup di negara komunis di bawah kepemimpinan Kim Jong-un yang terkenal diktator. Apalagi pemerintah negara Korea Utara terkenal dengan otoriternya. Karena terkenal dengan otoriter dan diktator, banyak warga Korea Utara yang akhirnya membelot dan mencoba kabur dari negara ini. Bahkan beberapa warganya ada yang dihukum mati karena ketahuan menonton K-pop yang notabene sangat digemari di negara tetangga. Di negara ini, media dipegang penuh oleh pemerintahan Korea Utara, termasuk televisi, surat kabar, dan internet. Jadi, informasi yang tersebar luas di masyarakat sekitar hanya yang disetujui oleh pemerintahan saja. Bahkan ada berita menggemparkan jika di tahun 2014 stasiun berita setempat memberitahukan bahwa Korea Utara menjadi juara Piala Dunia yang diadakan di Brazil. Kelaparan adalah masalah yang sering terjadi di negara ini. Dari tahun ke tahun, banyak warga Korea yang meninggal akibat masalah ini. Bahkan masalah kelaparan ini masih sering terjadi hingga saat ini. Selain media, ternyata pemerintahan Korea Utara juga memonopoli beberapa aspek kehidupan warganya, seperti kebiasaan berpakaian yang seragam, bahkan baju yang dikenakan oleh pekerja terinspirasi oleh gaya berpakaian Kim Do-sung selaku pendiri negara. Pendidikan dan agama di Korea Utara tak luput dari aturan pemerintah, di mana banyak siswa yang harus bergabung dengan organisasi yang terkait oleh Partai Buruh Korea. Sedangkan di aspek agama, pemerintah hanya mengakui agama seperti Konghucu, Buddha, dan Kristen. Dan kegiatan beragama dapat dilakukan oleh izin pemerintahan setempat. Orang-orang Korea Utara juga memiliki kebiasaan untuk mengandalkan makanan dari pemerintah. Mata uang Korea Utara adalah won Korea Utara. Tidak ada nilai tukar resmi untuk won Korea Utara ke rupiah, karena won Korea Utara nilai tukarnya tidak stabil. Tapi menurut nilai tukar tidak resmi, satu won Korea Utara bernilai 0,0007 rupiah. Jarak terdekat Korea Utara dengan Indonesia memiliki jarak sekitar 3.700 km. Dan untuk pergi atau liburan ke negeri Kim Jong-un sangatlah ketat, di mana untuk paket liburan diharuskan melalui agen perjalanan atau perusahaan tur yang berisi sekitar 20 hingga 30 orang saja. Dengan menggunakan transportasi udara, paket wisata dijual dengan rentan harga 34 sampai 42 juta, tergantung dengan lama perjalanan yang diambil dengan regulasi yang sangat ketat. Tidak ada data resmi yang dirilis oleh pemerintahan Korea Utara terkait dengan pendapatan nasional mereka. Tetapi dari berbagai pendapatan Korea Utara masuk dalam salah satu negara dengan ekonomi terlemah di dunia. Karena pendapatan yang kecil tentu saja membuat Korea Utara masih hidup di bawah garis kemiskinan. Negara yang mengandalkan sektor pertanian, industri, pertambangan, dan produksi militer masih berada di garis kemiskinan. Bahkan untuk menghidupi rakyatnya untuk kehidupan sehari-hari, Korea Utara sangat bergantung dengan bantuan dari negara-negara lain, terutama Cina. Korea Utara berdiri setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Dahulu, Korea adalah bekas dari jajahan Jepang. Setelah Jepang kalah melawan sekutu, Korea dibagi menjadi dua wilayah, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan, di mana saat itu Korea Utara didukung penuh oleh Uni Soviet, sedangkan Korea Selatan didukung oleh Amerika Serikat.
Sejarah berdirinya Korea Utara juga ditandai oleh beberapa peristiwa penting, seperti Perang Korea pada tahun 1950 hingga 1953 antara Korea Utara dan Korea Selatan. Perang saudara yang terjadi dari tahun ke tahun membuat perbedaan yang mencolok antara kedua negara tersebut. Korea Utara tertutup dengan negara-negara sekitar dan membuat negara tersebut lamban dalam perkembangan teknologi. Situasi tersebut berbeda dengan Korea Selatan, di mana saat ini Korea Selatan termasuk negara terkaya di dunia dengan total pendapatan per kapita 1,63 triliun dolar atau nomor 10 di dunia. Ada beberapa fakta aneh yang ada di Korea sendiri. Untuk potong rambut, di negara tersebut terdapat 15 potong rambut yang disetujui oleh pemerintah. Tapi tidak boleh ada potongan rambut pria yang serupa dengan pemimpin tertinggi mereka. Selain masalah potong rambut, ternyata di Korea Utara sendiri memiliki kalender sendiri, di mana kalender Korea Utara dimulai dari ulang tahun sang pendiri, yaitu Kim Do-ha-sung pada tahun 1912. Jadi, jika kita hidup di tahun 2023, di negara Korea Utara masih berada di tahun 111. Ada yang membuat kalian geleng-geleng kepala, di mana sampai saat ini Kim Do-ha-sung secara resmi disembah oleh warga negara Korea Utara. Warga negara menganggap Kim Do-ha-sung adalah pemimpin yang eternal atau abadi. Sebagian wisata di Korea Utara ada beberapa aturan yang tidak boleh dilanggar. Jika kalian melanggarnya, siap-siap saja akan berurusan dengan pihak hukum. Saat mengunjungi negara ini, kalian tidak boleh untuk menyebut Korea Utara dengan sebutan North Korea, karena pada dasarnya warga Korea Utara menganggap Korea Utara dan Selatan itu satu kesatuan. Jadi, pastikan untuk menyebut negara tersebut dengan sebutan DPRK atau Democratic People Republic of Korea. Selain itu, pastikan kalian harus terus bersama guide dan jangan pernah untuk berbicara negatif mengenai pemimpin, rakyat, dan negara tersebut. Jika kalian melanggarnya, ternyata ada beberapa hukuman dengan beberapa tingkatan, seperti jika kita melakukan kesalahan di negara Indonesia. Tapi, menurut beberapa sumber, jika kalian melanggar beberapa larangan, kalian akan didenda, bahkan ada yang dimasukkan ke dalam penjara. Pemerintahan Korea Utara sendiri tidak main-main dalam memberikan hukuman. Ada beberapa turis yang harus dimasukkan ke dalam penjara yang keras dan memperlakukan mereka secara buruk, termasuk hubungan pribadi. Warga negara Korea Utara biasanya dipaksa untuk fokus pada pekerjaan dan tugas negara, daripada menghabiskan waktu untuk hubungan romantis atau pacaran. Pemerintah juga memiliki aturan ketat tentang interaksi antara laki-laki dan perempuan, dan seringkali membatasi kontak antara keduanya, terutama di tempat umum. Namun di kota-kota besar seperti Pyongyang, beberapa bentuk pacaran dan hubungan romantis yang lebih terbuka terlihat. Misalnya, beberapa pasangan dapat ditemukan berjalan-jalan di taman atau berfoto bersama di tempat-tempat wisata. Namun, meskipun hal tersebut terlihat lebih terbuka, tetapi tetap terdapat aturan yang harus diikuti dan pengawasan yang ketat dari pemerintah.